Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan indeks harga dan inflasi untuk materi kelas 11 SMA. Selanjutnya, kita langsung bahas saja tentang indeks harga itu apa. Indeks harga merupakan tolak ukur perubahan harga barang atau jasa yang beredar dalam suatu perekonomian. Untuk yang menentukan adalah Badan Pusat Statistik atau BPS, dengan cara mengambil beberapa sampel yang ada di pasaran. Kemudian, untuk cara menentukannya adalah membagi beberapa kelompok sesuai dengan bobot dan keutamaannya masing-masing. Untuk jenis indeks ini ada 4, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan ada indeks harga diterima dan dibayar petani, dan ada indeks harga implisit. Untuk indeks harga konsumen ini cenderung satuan kecil atau biasanya untuk kebutuhan rumah tangga. Bisa dikelompokkan dalam makanan, barang, jasa, dan perumahan. Dan untuk IHP sendiri, borongan atau berjumlah besar, seperti hasil pertanian, hasil tambangan, dan hasil industri, ekspor, dan impor. Selanjutnya, terkait dengan indeks harga diterima dan dibayar petani ini, biasanya terkait dengan kegiatan operasional, baik hipotek atau modal, kemudian pajak, upah, dan rasio ini biasanya disebut dengan rasio paritas. Kemudian terkait dengan indeks harga implisit adalah membandingkan nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Selanjutnya terkait dengan tujuan indeks harga sendiri, yaitu yang pertama adalah membandingkan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya, mendapatkan insight kebijakan pemerintah, mempresentasikan dinamika perubahan, mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada setiap periode. Kemudian untuk fungsinya, ada deflator merupakan angka dari perubahan harga selama periode tertentu. Yang kedua, ada pedoman penetapan upah dan gaji yang harus disesuaikan. Dan yang terakhir adalah estimasi anggaran biaya produksi bagi pihak produsen. Kemudian untuk ada metode perhitungannya ada dua, yaitu indeks harga agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang. Untuk rumusnya bisa dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada beberapa metode indeks harga tertimbang, bisa dilihat. Bisa mungkin di pause. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan contoh soal. Dan untuk metode pasca sendiri, bisa dilihat juga untuk rumusnya ada harga pada tahun N dan harga pada tahun dasar. Dan untuk contohnya di situ ada tabel ya, teman-teman. Dan untuk harga tahun dasar di tahun 2022, untuk jumlah totalnya dari A sampai D adalah 5.400 dan di tahun 2024 atau di tahun NE itu adalah 6.000. Dan kemudian untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat didapatkan hasil 111,11 untuk indeks harga pada tahun berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan inflasi itu seperti apa. Jadi kita akan bahas tentang uh, pengertian ya. Jadi inflasi ini adalah harga yang terus menaik, harga barang atau harga jasa yang terus menaik dalam jangka waktu tertentu. Sengaja tidak saya tampilkan karena teman-teman sudah paham ya tentang inflasi. Selanjutnya tentang sebab inflasi ini. Jadi sebabnya itu ada 3 yang saya rangkum, yaitu jumlah permintaan, biaya produksi, dan peredaran. Untuk penjelasannya, kalau jumlah permintaan itu biasanya tentang kenaikan harga. Jadi stok barang ini tersedia, tapi tidak memadai karena harga terus menaik ya. Terus yang kedua adalah biaya produksi. Biasanya ini akan mempengaruhi bahan baku dan tentunya upah pegawai. Dan yang terakhir ada peredaran uang. Terus peredaran uang ini cenderung eh, banyak, tinggi. Jadi masyarakat ini cenderung akan mengalami kesulitan karena harga barang ini cenderung naik. Sedangkan stok barangnya udah tinggal dikit atau habis. Kayak contohnya minyak tanah ataupun gas. Dan yang terakhir kita bahas tentang jenis inflasi. Oke, jenis inflasi ini ada 4, ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Untuk inflasi ringan atau rendah ini biasanya berkisaran di bawah 10%, yang masih dapat dikontrol atau dikendalikan. Kemudian untuk kisaran inflasi sedang sendiri 10-30% per tahun, bisa akan mempengaruhi
orang-orang yang memiliki penghasilan tetap. Kemudian ada inflasi berat, ini sekitar 30 sampai dengan 100%. Biasanya orang-orang enggan menabung di bank karena bunganya akan cenderung lebih kecil. Dan yang terakhir adalah hiperinflasi. Hiperinflasi ini harus dikendalikan dengan kebijakan moneter dan fiskal. Karena inflasinya kisaran 100% ke atas tahun. Dan yang terakhir kita akan bahas terkait dengan contoh soal dari inflasi itu seperti apa. Di soal sendiri, berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen Februari tahun 2022 sebesar 140,65. Sementara itu, besar IHK bulan Maret 2022 itu berapa yang ditanya. Nah, ini kita lihat di pembahasannya, bisa dilihat teman-teman. Untuk laju inflasi atau LI, kita cari di bulan Maret ya. Berarti bulan sebelumnya bulan Februari. Nah, kita kurangin. Tapi dijumlahin dulu, kemudian kita bagi dengan bulan Februarinya. Jadi 185,50 dikurangi 140,65, tindakan hasilnya 0,3188. Kemudian kita bagi dulu nih 140,65, itu berapa? Nah, ketemu kan 0,3188 dikali dengan 100%. Nah, laju inflasi ini kan berkisar 31,88%, dan ini adalah kategori inflasi sedang. Karena kategori inflasi berat. Karena ini sudah melebihi 30%. Seperti itu. Untuk penjelasan terkait dengan indeks harga dan inflasi cukup sekian. Semoga paham untuk pelajaran hari ini, dan kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan, dan untuk materi selanjutnya uh, bisa di bisa dipencet lagi di materi selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan kebijakan-kebijakan.